itu cara untuk menghindari kegaguan. Jadi sebetulnya akun kita ini tidak pernah mengalami kegaguan, hanya berganti jenis layanan. Kenapa bisa gagu? Karena itu tadi rekan-rekan melewati atau mengcancel atau tidak suka dengan layanan yang lain, maka akhirnya kualitas akun rekan-rekan akan turun. Jadi kunci agar rekan-rekan tidak mengalami kegaguan akunnya adalah jaga kualitas akun rekan-rekan dan jalankan semua orderan yang masuk. Maka full 1 tahun akun rekan-rekan tidak akan pernah mengalami kegaguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang akun prioritas satu layanan terancam putus mitra, atau yang biasa dianggap memanipulasi orderan dengan jumlah yang banyak. Namun sebelum kita pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa hal dan ini terkait dengan rekan-rekan yang sudah melakukan terapi dan berhasil. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang sudah berhasil melakukan terapinya dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Ada yang dari Jakarta, dari Solo, dan berbagai daerah yang lain. Nah, ini akan saya tampilkan di sini. Siapa saja dan rekan-rekan dari daerah mana saja. Nah, alhamdulillah beliau-beliau ini yang mau melakukan terapi dengan sungguh-sungguh dan alhamdulillah hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin akunnya gacor dengan hasil yang maksimal, maka pertama pahami tutorial atau cara sistem yang berlaku, pahami dulu sampai paham, dan ketika sudah paham maka jalankan dengan sungguh-sungguh dan ikuti semua aturan yang ada, maka insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi hasil yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Dengan catatan semua cara yang sudah dilakukan itu dengan cara yang baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita seruput dulu kopi susunya, biar kita semakin cerdas. Segar. Oke. Topik pembahasannya adalah akun yang hanya melakukan atau mempunyai satu layanan, menjalankan atau menyelesaikan orderan dengan satu layanan akan terancam PM. Dan seperti apa sih teknisnya, seperti apa sih rumusnya? Nah, saya akan jelaskan beberapa rumus kenapa akun yang hanya menerima satu layanan ini terancam PM. Jadi ancamannya itu bukan langsung PM. Jadi bertahap. Yang pertama itu efek atau dampaknya adalah gagu. Jadi akun yang memaksakan hanya satu layanan itu gagu. Nah, biasanya kenapa akun ini hanya menerima dengan satu layanan? Biasanya si driver tidak suka dengan layanan yang lain. Akhirnya memaksakan dengan satu layanan tertentu, seperti contoh GoRed atau GoFood atau GoSend. Nah, ini yang akan terancam putus mitra. Jadi hukuman teringannya adalah gagu. Jadi seperti apa teknisnya? Nah, sebetulnya Gojek itu akun kita didesain untuk bisa menerima semua layanan. Nah, namun biasanya akun ini akan membentuk karakternya masing-masing. Jadi akun ini dengan sendirinya akan prioritas ke satu layanan. Contoh ke GoRed. Jadi akun ini mayoritas orderan yang diterima adalah GoRed. Ada beberapa orderan jenis lain akan masuk. Nah, jika seorang driver memaksakan hanya dengan satu layanan, layanan yang lain masuk itu dilewatkan atau di cancel, inilah yang akan dinamakan terancam PM, yang dianggap memanipulasi orderan dalam jumlah banyak. Karena yang diterima hanya satu layanan dan layanan yang lain tidak diterima. Akhirnya terindikasi melakukan manipulasi orderan dengan jumlah banyak. Nah, sebetulnya Gojek itu sudah mendesain dan setiap akun akan ditentukan karakternya masing-masing dengan prioritas layanan masing-masing. Nah, teknisnya adalah
mayoritas atau rata-rata akun prioritas adalah 60% dengan satu layanan, 40% layanan yang lain. Paling tinggi itu 80%, 20%. Nah, jadi buat rekan-rekan yang masih melakukan penyutiran orderan, memaksakan akunnya dengan satu layanan, saya menghimbau stop dan jangan lakukan. Biarkan akun ini berjalan sesuai dengan karakternya masing-masing. Kita sebagai driver tinggal jalankan saja. Jadi kalaupun kita tidak suka dengan orderan food contohnya, kalau akun kita memang prioritas food, maka jalankan saja. Karena itu memang karakter dan sistem yang menentukan akun kita ke layanan food. Jika kita paksa untuk layanan yang lain dan melewatkan orderan yang masuk ini tadi, ancaman yang pertama adalah gagu. Gagu ini akan berkepanjangan. Yang kedua adalah di PM karena dianggap memanipulasi orderan dengan jumlah banyak. Nah, buat rekan-rekan yang memang akunnya prioritas satu layanan, artinya ada kadang sehari memang 100% orderan yang masuk adalah food contohnya. Dan performa tetap 100%. Jadi jangan khawatir buat rekan-rekan. Jadi usahakan orderan yang masuk itu memang sistem yang memberi dan kita selesaikan dengan 100%. Walaupun semua orderan yang masuk itu satu layanan dan performa 100%, rekan-rekan tidak perlu khawatir. Dan itu tidak dianggap memanipulasi orderan dengan jumlah banyak karena memang sistem yang memberikan. Namun sebetulnya dalam 1 bulan atau dalam kurun waktu tertentu itu akan berbanding antara 80%, 20%, itu paling tinggi. Dan bisa paling rendah, paling tinggi adalah 60%, 40%. Jadi buat rekan-rekan yang memang akunnya adalah prioritas satu layanan dan memang itu kehendak dari sistem, maka jangan khawatir dan tidak perlu risau. Nah, rumusnya seperti apa sih sebetulnya yang ditentukan oleh Gojek? Nah, jadi untuk roda 2 itu kan terbagi beberapa layanan. Namun ada layanan inti, GoRed, GoSend, dan GoFood. Nah, jadi ketika akun rekan-rekan sekarang ini prioritas GoRed, maka dalam waktu 3-4 bulan ke depan itu akan tetap GoRed. Jadi gacor dan tetap GoRed yang menjadi prioritas. Nah, jika rekan-rekan mampu menjaga kualitas akun rekan-rekan masing-masing, maka 4 bulan kemudian itu akan berubah layanan prioritasnya. Jadi bisa berubah ke GoFood atau ke GoSend. Nah, rekan-rekan tidak perlu memaksakan akun rekan-rekan tetap di GoRed. Karena memang sistem sudah merubah atau mengganti layanan prioritas akun rekan-rekan. Jadi akan berubah menjadi GoFood. Nah, ikuti saja. Nah, maka 3 atau 4 bulan kemudian itu akan berubah lagi menjadi GoSend. Jadi dalam 1 tahun akun kita bisa berubah menjadi 3 layanan. Prioritasnya 3 layanan. Nah, jika rekan-rekan mampu mengikuti sistem ini, maka dalam 1 tahun penuh rekan-rekan tidak akan pernah mengalami kegaguan. Cuman berganti atau berpindah layanan saja. Nah, makanya rekan-rekan, tugas rekan-rekan adalah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Gojek atau oleh sistem. Maka jika rekan-rekan sudah lakukan itu dengan baik, maka rekan-rekan tidak akan mengalami kegaguan. Nah, untuk rekan-rekan yang roda 4 atau Gokar itu sama. Ada 2, walaupun hanya 1 layanan, tapi mereka ada 2 tipe. Layanan long trip dan layanan trek pendek. Nah, jadi akun driver Gokar ini sama. Jadi ada yang prioritas trip panjang, ada yang prioritas trip pendek. Nah, itu dengan jangka waktu 3-4 bulan, bahkan 5 bulan, dia akan bertahan dengan 1 layanan trek. Jadi yang sekarang umpamanya trek panjang, maka 3-4 bulan ke depan dia akan bertahan dengan trek panjang. Dengan catatan rekan-rekan tetap menjaga kualitas akun rekan-rekan. Nah, di kemudian harinya, di kemudian berikutnya, layanan ini akan berubah menjadi trek pendek. Nah, ikuti saja. Nah, itu cara untuk menghindari kegaguan. Jadi sebetulnya akun kita ini tidak pernah mengalami kegaguan. Hanya berganti jenis layanan. Kenapa bisa gagu? Karena itu tadi rekan-rekan melewati atau meng-cancel atau tidak suka dengan layanan yang lain, maka akhirnya kualitas akun rekan-rekan akan turun. Jadi
kunci agar rekan-rekan tidak mengalami kegaguan akunnya adalah jaga kualitas akun rekan-rekan dan jalankan semua orderan yang masuk. Maka full 1 tahun akun rekan-rekan tidak akan pernah mengalami kegaguan. Oke rekan-rekan, seperti itulah penjelasannya tentang ancaman putus mitra memanipulasi orderan dalam jumlah banyak. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Dan buat rekan-rekan yang masih melakukan pernyutiran atau tidak suka dengan layanan yang lain, mulai sekarang mulailah berpikir, mulailah merubah diri, karena rezeki itu tidak harus dengan apa yang kita suka. Semua rezeki yang datang itu adalah karunia dari Tuhan dan kita tinggal menjalankannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal. Dan kita seruput lagi kopi susunya. Segar.